Kaleng jer ya. Apa jane ya? Kaleng susu. Oke, baik. Ternyata pelayanan ini juga sangat penting sekali ya. Iya. Jangan sampai memberi pelayanan kaleng-kaleng, artinya yang sepele. Bagaimana Mas Bajang memilih player, memilih tukang keyboard, memilih penyanyi, itu tentunya yang berkualitas. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Luar biasa sekali teman-teman sekalian, pada malam hari ini seperti biasa channel Sastrowanto akan hadir di mimpi-mimpi Anda. Baik, pada malam hari ini saya menghadirkan bintang tamu yang mana kita akan membahas mengenai tentang bisnis. Nah, bisnis kali ini berbeda dengan bisnis-bisnis yang lalu. Kalau kemarin ada kuliner dan lain-lain, sekarang bertolak belakang. Tapi ini ada sambungannya ya, saling berkaitan. Nah, apa itu? Nanti simak, jangan sampai putus untuk menonton channel ini. Dan jangan lupa subscribe, like, dan juga berilah komentar kepada kami agar kami selalu bisa berkomunikasi dengan Anda semuanya. Ya, jadi malam hari ini kita akan mengangkat mengenai tentang pengeras suara. Ini jagonya pengeras suara ya, jagonya pengeras suara atau sound system lah ya, sound system. Baik teman-teman semuanya, kita langsung saja akan ngobrol dengan pelakunya. Siapa pelakunya? Ini silakan. Assalamualaikum. Silakan diperkenalkan. Perkenalkan, nama saya, sebetulnya nama saya Mukhtar. Mukhtar ya, Ya, namanya cuman Mukhtar. Lebih akrab di sini dengan panggilan Bajang. Bajang ya, Ya. sangat jauh sekali. Ya. Mukhtar namanya, tapi dipanggil Bajang. Sejarahnya kenapa dipanggil Bajang? Dulu sejarahnya waktu saya kecil, saya dilahirkan di Jawa. Iya. Jadi rambut saya ini gondrong. Oh my masih God, kecil. gondrong man. Nah, jadi kalau di Jawa kalau masih kecil rambutnya gondrong, Iya. itu dipanggilnya Bajang. Bajang Nah, ya. begitu. Oke, baik. Mas, sampean ini kan salah satu pengusaha di bidang pengeras suara ya. Ya. Kalau ada orang hajatan, ada acara-acara yang itu mengundang banyak orang, maka sampean pasti ada di situ ya. Karena yang mengatur bagaimana suara itu ditransfer melewati mesin, kemudian akan dibagi kepada khalayak ramai. Nah, sebelum sampean berbicara detail mengenai sound system, sebenarnya sampean di Kaltim ini asli kelahiran Kaltim atau Pasir, atau sampean seorang perantau? Ya. Saya di sini merantau. Merantau ya? Pertamanya merantau. Pertama merantau, Nah, tapi dari sekarang Jawa, sudah menjadi penduduk saya- sini ya. iya. Oke. Pertamanya saya merantau dari Jawa ke sini. Tahun berapa sampai dari Jawa ke sini? Dari Jawa ke sini tahun 2011. 2011. Ya. Berarti berapa tahun, Bang? Berapa tahun? Hah? 9 ya? 9 tahun. 9 tahun ya. 9 tahun. Oke, baik ya. Jadi dari Jawa ke sini. Nah, Jawanya itu di mana sampean? Kalau Jawanya saya asli orang Ngapak. Orang Ngapak. Ngapak. Orang Ngapak, orang Kepenak Orang ya. Ngapak, orang Kepenak. Salam Ngapak, orang Salam Ngapak, orang Ngapak, Kepenak. Jel, cerita kena. Waduh. Desa apa? Aku mencoba ngapak. Aku juga orang ngapak aslinya. Aku orang ngapak. Aku tahu ngapak, jadi bisa ngobrol tentang Oh, iya, ngapak. iya. Jel, siki cerita kena. Kan ngendi desane Rika, kecamatannya apa, kabupatennya apa itu? Oh iya. Nah, desaku nang Jawa karena desa Sikampuh, Sikampuh, Kecamatan Kroya, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap. Kabupaten Cilacap ya. Jangan terkenal banget ngapake. Lah Ngapak sing banget. terkenal maning mendoane. Mendoane ya. Iya. Jan, kowe nek ngobrol ngapak karo ngapak, jadi buket belakang ketaket. Oke, baik Mas. Kroya ya. Kroya. Nah, Kroya kan terkenal tentang jamu ya. Jamu. Jamu ya. Oke, baik. Nah, ini uniknya. Kenapa sampean merantau ke Kalimantan Timur ini? Apa sih pertama yang ada di dalam impian sampean dulu? Kenapa tidak mengembangkan jamu di Kroya gitu loh? Kalau perkembangan jamu di Kroya itu persaingannya ketat. Oh, begitu ya. Ya. Sudah Jadi- banyak yang membuat jamu. Ya. Hampir setiap rumah produksi jamu gitu ya. Ya. Jadi persaingannya sangat luar biasa. Ya. Jadi karena di sana persaingan ketat, saya coba merantau ke Kalimantan. Memang pada saat itu saya punya basic di elektronik. Elektronik ya. Sampean suka ngotak-atik radio dan sebagainya.
TV segala ya. Iya. Ini pelakunya tukang rusak TV dan radio. Bongkar-bongkar. Tapi ya tenang aja karena bisa memasang kembali dengan Iya. baik. Bahkan keadaannya akan lebih baik begitu. Iya. Dengan modal sampean bisa untuk memperbaiki elektronik gitu. Nah, tapi Mas, bayangan sampean itu gimana? Kaltim ini dulu itu kan masih hutan banyak, kotanya kecil. Artinya untuk servis dan sebagai macamnya itu tentunya kurang menjanjikan. Kok kenapa sampai nekat untuk datang ke sini? Karena pada waktu itu saya punya teman di sini. Oh, ada teman Ada teman di sini yang menginformasikan. bahwa kalau membuka servis di Kalimantan sini bilangnya prospeknya bagus. Oh, begitu ya. Dari kabar burung. Nah, jadi akhirnya aku datanglah merantau ke sini. Ya. Nah, merantau ke sini ternyata lumayan. Oh, lumayan hasilnya. ya? Nah, lumayan. Nah, pada saat itu aku kepingin mengembangkan dan sekaligus kalau bisa menciptakan lapangan kerja. Wah, luar biasa ini. Yang tidak pernah dipikirkan oleh saya. Bahwasanya ternyata kita harus mampu berimajinasi, berpikir, dan kalau bisa kita bekerja dan menciptakan lapangan kerja, begitu ya. Ya. Oke. Kok sampai berpikir seperti itu ya? Lu mulia sekali nih. Ya karena saya berpikir di Jawa itu untuk menciptakan lapangan kerja itu susah. Susah ya? Ya, apalagi dengan modal yang sangat minim. Gitu. Hmm. Jadi kalau modal sangat minim itu rasanya susah memang untuk Susah ya? menciptakan lapangan kerja. Tapi Iya. karena di sini saya punya skill, Aha. Ya. agak Keahlian ya, keahlian itu biar keahlian. Nah, ya, kemudian dikembangkan ya. Aku kembangkan. Hmm. Dan akhirnya dengan sedikit-sedikit bisa bikin sound system. Oh, dari tadi bagaimana mereteli radio, mereteli TV, Dirakit-rakit dikembangkan dirakit-rakit dikembangkan ya. menjadi TV 1 udah beranak 2 gitu maksudnya. Oh iya. Kayak nyetek pohon aja. Ya gimana? Iya, dikembangkan. Jadi pertama saya termasuk alat-alat sound system itu merakit sendiri. Iya. Merakit Alat sound sendiri. system di otak-atik dewek Ya, kayaknya. istilah dewek lah. Ngapak dan enak banget. Ketemu orang ngapak seneng ngarep pantut tapi jiwane ngapak sih. Ya terus setelah di otak-atik, Akhirnya singkat cerita, jadilah sound system. jadilah sound system ya. Pada waktu itu bisnis sound system itu kulihat prospeknya bagus. Bukan bisnis lah, usaha. Ya, usaha ya. Usaha sound system itu Prospeknya sangat bagus. Luar biasa ya. Karena pada waktu itu di sini tuh masih belum banyak yang usaha sound system itu belum banyak. Persaingannya masih sedikit, Masih men. sedikit persaingannya. Oke, jadi bisa mengembangkan itu semua, men, ya. Jadi berkembang ya. Dan di sini bisa leluasa ya. Betul. Dan pada saat itu juga sekitar tahun 2014. 2014 ya. 2014 itu bagus untuk perkembangan sound system saya itu bagus. Mhm. Berjalan, alhamdulillah sampai sekarang bisa untuk taraf lapangan ataupun event. Luar biasa sekali. Dimulai dari otak-atik TV, radio, dan elektronik yang lain. Kemudian, ya Mas Bajang ini mampu untuk mengembangkan dan sekarang sound systemnya itu sudah standar menengah ke atas. Jadi lapangan sebesar apapun mampu dengan sound systemnya sampean. Nah, tapi sebelum ke sini, siapa pertama kali yang nanggap sampean, yang menggunakan jasa sound sampean itu orang hajatan, sunatan, mantenan, atau pengajian atau apa? Pertama kali saya launching itu orang hajatan. Orang hajatan ya? ISP dan kebetulan pada waktu itu acaranya itu campur sari. Oh, acara campur sari? Iya. Ya, ini kebudayaan atau kesenian Jawa ya. Kebetulan yang punya hajat itu orang Jawa, orang SP1. SP1 ya. SP itu Satuan Pemukiman. Karena dulu di sini adalah daerah transmigrasi
yaitu ada SP. Yang belum paham mengenai SP adalah satuan pemukiman. Ada SP1, satuan pemukiman 1, SP2, satuan pemukiman 2 dan sebagainya. Dan sangat banyak ya, loh. Terus Dan pada waktu itu kemajuan cukup pesat karena didampingi dengan akan adanya pilgub dulu itu. oh iya ya. Ya, pilkada. Begitu ada mau pemilihan bupati, Pas kebetulan son baru jadi. langsung dipakai kampanye sana sini. Oh iya, Ya. jadi dipakai oleh kampanye sana sini. Dan itu Akhirnya sangat menguntungkan sekali bagi saya. sangat menguntungkan sekali ya. Nah, karena itu untuk sarana promosi yang sangat bagus. Iya, betul, Nah, betul, itu, betul. Kita muncul di acara lapangan. Iya. Kemudian yang pertama kali nih, untuk mematok harga dulu pertama kali, apakah masih menggunakan harga yang sebelum bagus atau yang sudah naik atau bagaimana teknis sampean untuk pemasaran ini? Yang pertama kali. Kalau dulu pemasaran itu untuk harga job dulu itu lumayan. Iya. Itu dulu waktu belum banyak Persaingan, ya. Persaingan ya. Iya. Jadi perlu disebutkan nominal kah? Kayaknya enggak perlu. Nanti ada pertanyaan khusus ya nanti akan disebutkan karena ini siapa tahu ada teman-teman di daerah lain yang akan berusaha di bidang ini kan. Ya. Nah, Tapi ini perlu bisa. diketahui buat teman-teman. Hobi ataupun usaha sound system ini adalah hobi yang mahal. Hobi yang mahal. Hobi Ya? mahal. Iya, oke, baik. Dan perawatannya tidak gampang. Perawatannya agak Susah. susah ya. Oke, baik. Sebelum ke arah sana, jadi tadi bagaimana supaya masyarakat itu percaya dengan sound sampean, memakai sound sampean. Nah, sampean promosinya itu seperti apa? Kalau tadi kan dipakai oleh para calon ya bupati atau beberapa partai yang mengadakan acara kemudian menggunakan sound sampean. Sebelum dipakai oleh mereka ini, bagaimana cara sampean untuk mempromosikan sound sampean? Nah, kalau sound saya itu selalu saya rawat. Nah, jadi setiap kali kita show, jadi selalu kita amati ada kekurangan apa di sound saya. Oh begitu ya? Ya, jadi setelah kita ketahui apa kekurangannya, nanti setelah pulang kita benahi lagi. Oh begitu Kita ya. setting lagi. Oke, baik teman-teman. Ternyata bagaimana memelihara kepercayaan masyarakat itu salah satunya jurusnya Mas Bajang adalah untuk menjaga kualitas. Bagaimana kualitas itu dijaga, pelayanan juga dimaksimalkan, dan setiap kali tampil itu ada evaluasi. Betul. Ya, nah evaluasi bagaimana kurangnya apa sih sound saya pada hari ini. Sementara nanti ketika akan digunakan di berikutnya itu sudah diperbaiki ya, Lebih baik. atau ditambah demikian lupa gitu ya. Ini sangat luar biasa sekali ya. Ini perlu sekali memang kita contoh rumus dari Mas Bajang. Kualitas itu harus dijaga, men. Oke. Nah, kemudian setelah sampean sudah cukup banyak pasarnya ya, datanglah sound system yang lain ini kan. Nah, tentunya ini menjadi saingan bagi Anda. Nah, bagaimana cara sampean bisa untuk mengalahkan atau paling tidak tetap masyarakat percaya kepada sampean dan akhirnya sampean tidak kehilangan pasar. Kalau tadi yang rumus pertama tadi adalah menjaga kualitas. Kemudian selain menjaga kualitas, ada enggak? Selain menjaga kualitas, kita juga harus ya tetap menjaga kualitas lagi itu. Kualitas yang utama ya. Sekarang tadi kualitas dari audio, dari perangkat. Iya ya. Nah, sekarang kita jaga kualitas dari musisi ataupun singer, penyanyi. Ya, kita selalu menggunakan player ataupun musisi ataupun penyanyi yang bagus-bagus, yang top, bukan yang kaleng-kaleng. Kaleng jer ya. Apa jane ya? Kaleng susu. Oke, baik. Ternyata
pelayanan ini juga sangat penting sekali ya. Iya. Jangan sampai memberi pelayanan kaleng-kaleng, artinya yang sepele. Bagaimana Mas Bajang memilih player, memilih tukang keyboard, memilih penyanyi, itu tentunya yang berkualitas ya, berkualitas ya. Nah, ini salah satunya. Ini berarti pelayanan ya, pelayan. Karena memang kalau ada orang yang pesan tiba-tiba, loh, kok yang datang artisnya kok di bawah standar, itu pasti akan kecewa ya. Betul. Nah, disinilah sampean bagaimana tampil, kualitas diutamakan, dan pelayanan juga sangat penting sekali begitu ya. Nah, Tapi pernah terjadi. nah ini pengalaman ini, pengalaman yang baik. pengalaman yang baik ini. Nah, pernah terjadi pada saat itu hari itu ramai dengan acara. Ya, Bahkan saya tidak dapat penyanyi yang bagus dengan penyanyi apa adanya. Akhirnya dikomplain sama yang punya acara. nah terus Yang komplainnya, loh kok begini penyanyinya? Waduh, salah menyajikan. salah penyajian. Tapi karena memang itu darurat. Ya, darurat ya. Darurat karena memang stok penyanyi yang bagus itu sudah habis memang. Habis karena ini biasanya karena sedang rame-ramenya Sedang acara ya. rame-ramenya. Ya, kadang ada yang satu hari itu betul-betul habis penyanyi dari Balikpapan sampai ke Grogol ini habis. Jadi ya dengan yang masih belum ada job, Iya. kita ambil daripada batal acara orang. Nih, eman-eman karo duit malah ngambil penyanyi sing sembarangan kaleng-kaleng. Nah, itu Akhirnya kenapa? diprotes karo sing duwe hajatan. Aja diprotes sama yang punya rumah ini. Ini pernah satu kali itu Ya. karena terpaksa ya. Karena terpaksa. Memang di situ banyak penampilan banyak pementasan yang mana banyak artis yang sudah diambil oleh artis yang lain. Iya. Nah, dari pengalaman itu, Mas. Dari pengalaman ketika sampean manggung, ternyata mau membooking artis, artisnya sudah di booking orang. Iya. Nah, itu menjadi pengalaman tersendiri. Nah, sekarang untuk menghindari supaya artis-artis bidikan sampean ini ketika sampean membutuhkan, ini akan memilih sampean atau siap bersedia kapanpun di mana untuk sampean, teknisnya kepriben. Kepriben Itu jadi kutekankan ya. bagi yang konsumen Ya. yang mau menggunakan jasa kami itu untuk mendilkan job itu jauh-jauh hari, Oh begitu ya. jauh-jauh hari supaya kita bisa membooking penyanyi ataupun pemain yang bagus. Oh, jadi siapapun yang mau memesan job untuk Mas Bajang, jadi harus jauh-jauh hari. Nah, jauh hari itu ukurannya berapa? 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, atau 20 tahun? Rata-rata setengah bulan. Setengah bulan ya, Sampai 1 15 bulan. hari ya, sampai 30 hari itu harus sudah pesan. Kalau belum malah tidak menjamin mempunyai player yang bagus begitu ya. Nah, kalau begitu Mas, ngopi dulu. Sajian dari Pondok Kilalang ini, kopinya maknyos sekali, luar biasa. Nas gitu. Panas, legi, Kental. dan mesti wong Banyumas ngerti kabeh gue. Oke, wong sing ngapak-ngapak pada guyu kabeh kowe. Oke. Tadi ya pesen jadi harus jauh-jauh hari ya. Iya. Tapi kayak apa rasa kopinya Pondok Kilalang? Mantap. Mantap ya, Nas Gitel tadi ya. Iya, nas gitu. Iya. Nah, jadi harus 15 hari atau 30 hari sebelumnya harus sudah pesan. Nah, sekarang kalau ada darurat ini, tiba-tiba ada orang yang membutuhkan dalam tempo waktu, misalnya 3 hari nih. 3 hari Mas, 3 hari ini. Sementara sampean sudah ada channel di tempat lain. Udah ada pesanan hari itu. Tapi kan sampean punya sound system banyak, artinya bisa dipecah menjadi sekian. Teknisnya bagaimana menangani hal-hal seperti yang dadakan. Nah, ini termasuk PR yang sangat susah. Ya, PR sing angel ora patut. Dia pokoknya angel yang pikirnya angel. Ya. PR yang sangat susah. Oke. Jadi ini kadang-kadang kalau kita sampai double, kadang 1 hari sampai 4 tempat, Ya.
itu memang hari itu hari ramai. Oh, gitu ya. Ya, itu pasti hari ramai. Nah, kesusahannya itu untuk mencari pemain dan penyanyi itu tadi. Ya. Karena dari saya sendiri tidak mempunyai penyanyi ataupun pemain tetap. Oh, gitu ya. Ya. Jadi kita selalu mengantisipasi. Jadi kalau misalnya kita punya penyanyi tetap, takutnya nanti konsumen bosen. Kenapa penyanyinya itu saja. Nah. Gue baik. Jedul gue, judul gue maning. Wala jagat ya betara. Terus, nah, kalau channel penyanyi sama pemain sih untuk sekarang stok sudah banyak. Dari Balikpapan sampai Grogol sini, pokoknya channel penyanyi sama pemain itu komplit. Oh, jadi sampean tidak bermain lokal saja ya? Tidak. Artinya kita nyebrang ke kabupaten tetangga, Betul. Balikpapan, Betul. Samarinda, Betul. bahkan sampai ke provinsi lain. Kalimantan Selatan ini ya, Kalimantan Kalsel Selatan, ya, sering. ini luar biasa. Ternyata jaringan itu sangat penting sekali. Jaringan penting sekali. Bisnis sound system kalau tidak punya jaringan maka akan monoton. Penyanyinya itu saja, playernya itu saja, untuk main keyboardnya itu saja ya. Ternyata sampean punya teknik itu. Iya. Sehingga ketika di sini nganggur, di sini sibuk, di sana ada yang nganggur Ya, dan luar itu biasa. pasti. Luar biasa. Pokoknya top markop top pokoknya lah. Itu. Nah, sekarang kan sampean sudah sangat luar biasa sekali. Saya lihat dan saya udah sering kali menggunakan pelayanan beliau dan memuaskan sekali. Oh ya, namanya adalah Karisma ya. Karisma. Ya, teman-teman, namanya Karisma. Anda yang ada di Kabupaten Pasir maupun ada di kabupaten yang lain, provinsi yang lain, bahkan bisa nyebrang ke lain pulau ini ya. Silakan, Karisma namanya. Nanti ada nomor handphonenya, ada nomor kontaknya nih di bawah ini ya. Di bawah ini ada nomor kontaknya. Nah, ini luar biasa. Termasuk sound yang digunakan oleh kafe saya adalah beliau yang membuat. Sangat luar biasa. Terima kasih sih. Luar biasa ya. Banyak pelanggan yang puas ya. Nah, terus sampean sekarang kan sudah sangat luar biasa nih. Luar biasa sekali. Sekarang kebanyakan yang pesan sampean orang hajatan atau acara-acara besar kabupaten maupun acara pasar malam atau apa? Jadi kebanyakan yang pesan itu acara-acara event. Oh, acara kayak, event ya? termasuk kayak pasar malam. Ya, pasar malam ini seperti misalnya hari ulang tahun kabupaten atau ulang tahun ulang tahun instansi ya, instansi tertentu. Ini ada pasar malamnya ya. Terus dan yang lagi yang selalu pakai saya untuk di Kabupaten Pasir ini, itu kita selalu mengiringi solawatan. Biasanya dia mendatangkan Habib dari Jawa. Oh iya. Alhamdulillah kita masih dipercaya untuk menghandle solawatan. Luar biasa sekali ya. Ketika ada event solawat di Kabupaten Pasir, beliaulah sound systemnya. Pantesan luar biasa sekali ya. Luar biasa, mantap berkah sekali. solawat. Nah terus Mas, ini kemarin ini, sampai udah sukses ini. Nah kemudian kemarin ini, yang 3 bulan terakhir kan ada kasus corona. Tentunya tidak ada pementasan apapun. Tutup. Orang nana rame-rame sama sekali. Nah, jadi gimana? Untuk menyambung hidup sampean, kan hidup mati sampean di sound. Nah, sekarang ternyata mati. Nah, sampean bagaimana teknisnya? Nah, itu alhamdulillah aku masih punya apa itu namanya? Perasaan. Masih punya teknik ya? Masih punya teknik dan kebiasaan. Kebiasaan ataupun skill yang lain. Skill yang lain luar jadi, biasa sekali. Sempat pusing juga kemarin. Karena adanya corona ditutup. Jadi penghasilan kami dari sound system itu 100% turun. 100% turun gratis. Ini gara-gara corona. Gara-gara corona. Masih corona mana corona? Kalau corona kelihatan bisa dipukul, ini nggak kelihatan. Demi untuk bertahan hidup dan menghidupi anak istri,
akhirnya kembali lagi ke nyervis. Oh luar biasa sekali nih Ya. men. Jadi ternyata Mas Bajang ini mengingat kembali Teluka lawas, artinya perjuangan pertama kali, yaitu menjadi tukang servis. Nah, Bahkan karena adanya lockdown ini, aha. kami sempat datang door to door. Luar biasa, Ya. bagaikan mantri di pedesaan, menerima telepon, lalu pelayanan. Kayak dokter Bay ya, Iya. kayak mantri lah ya kalau nang desa. Batas kayak mantri Iya. sunat. Ditelepon, anak TV sing bejat, rusak, ya. Jadi langsung ambil tas yang isinya macam-macam itu ya. Berangkat. Sebesar apa job itu? Setiap hari kah ada atau bagaimana? Cukup nggak untuk hidup sampean sak keluarga? Alhamdulillah, Ya. para pelanggan lama masih percaya sama Aha. kita. Ya. Jadi adanya corona sound system jalan, Iya. servisku jalan lagi dan bisa untuk menghidupi keluarga lagi. Bisa untuk menghidupi keluarga lagi ya. Dan alhamdulillah saya kan punya setoran bank, agak malu sebetulnya. Biasa gue wong kabeh ngalami Ya. tanda urip. Banyak teman-teman yang diundur kan Aha. ada yang diundur 3 bulan, ada diundur Iya. 2 bulan. Aha. Alhamdulillah saya tidak diundur, masih Lancar bisa ya, lancar luar setor. biasa. Ini kalau orang punya keahlian dan berpikir secara kreatif, tidak akan ada matinya. Ditutup yang satu, masih ada jalan lain. Luar biasa sampean. Saya loh klepek-klepek di corona ini, ternyata sampean lebih luar biasa daripada saya ya. Mampu bertahan hidup, bahkan lebih di atas standar. Sangat luar biasa. Nah sekarang, karisma ini ya. Karisma ini ke depannya punya cita-cita apa? Kalau dari saya, dari yang karisma sendiri, kedepannya kepingin selalu maju. Maju, Pokoknya siap membangun terus, biar Siap ada membangun corona kami tetap membangun sound. oh begitu ya. Jadi di libur ini sound tetap diperbarui lagi. Betul, Ditambah lagi. ditambah Oh, luar lagi. biasa, luar biasa, luar biasa. Jadi kedepannya siapa tahu ada event Mhm. artis ibu kota datang, jadi Betul. tidak perlu repot-repot mengambil Yang jauh. yang jauh keluar daerah, Iya. bahwa di daerah kita sendiri ada. Mhm. Mampu, Oke. gitu. Luar biasa. Ya. Kemudian ini yang berikutnya. Harapan sampean ke depan bagi masyarakat. Ini masyarakat yang mau ngambil sampean sebagai pelayannya ya untuk di bagian sound. Harapannya apa? Pesannya apa sih kepada masyarakat? Nah, jadi kepada saudara-saudara semua, kepada masyarakat Kabupaten Pasir, Iya. Karisma berbicara ini. jadi untuk kedepannya, kalau bisa ngambil hiburan, elektron atau band dan yang lain-lain, ambillah yang berkualitas. Ya. Luar biasa. Ambillah yang berkualitas. Ini sangat adil, sangat bijaksana sekali. Tidak menunjukkan ambillah karisma, tapi yang berkualitas. Karena yang berkualitas itu tidak hanya karisma ya, Betul. tapi memang karisma berkualitas. Jadi perlu dipanggil. Luar biasa sampai. Sekarang bagi teman-teman sesama pengusaha sound system, ada nggak harapan ataupun ya perlu disampaikan? Ada yang perlu disampaikan mungkin? Oke. Buat teman-teman sound system, khususnya Kabupaten Pasir, jadi marilah kita bersaing kualitas. Ya. Jadi saya harapkan jangan bersaing job dengan murah-murahan. Jadi sainganlah sehat, kualitas bagus-bagusan. Iya, oke, luar biasa. Jadi bersainglah secara sehat ya. Ya, Artinya ini bekerja. Bekerja. Di dalam kerja tentunya mencari keuntungan atau mencari penghidupan dari situ ya.
Dengan demikian kalau kita kerja ada job tidak ada untungnya berarti itu kan percuma. Kasihan badan kita gitu kan. Artinya kedepannya bersaing secara sehat. Mari berkualitas dan harga harus distandarkan begitu ya. Ya. Oke. Tapi ini susah sekali. Oh susah sekali ya. Susah sekali. Kenapa Bahkan itu? kami sempat berapa kali mau membuat pengumuman sound system sekabupaten Pasir. Iya. Berapa kali kita rapat tidak pernah sukses. Oh, ternyata susah untuk Susah mengumpulkan pengusaha-pengusaha di bidang sound system ya. Ya, susah sekali. Ya, Soalnya dengan alasan dia yang punya acara keluarga, yang punya acara teman, Iya, terus iya. harganya murah, Iya. itu alasannya begitu. Nah, kalau begitu aku ini yang merantau dari Jawa di sini sendirian, kalau bilang keluarga, akhirnya keluar garis. Karena nggak punya keluarga Iya, di sini. tentunya ya. Karena seorang perantau ya tentunya ya. Iya. Baru sampean harus banyak anak. Iya. Supaya keluarga sampean banyak. Anak lo bukan istri ya. Anak lo ya. Saya tekankan anak bukan istri. Kalau istri satu aja ya. Kalau istri Siji satu bae. aja, ya. Siji boran teng-teng. Tapi kalau saya satu di Grogol, satu di Penajam, satu di Balikpapan, satu di Kalsel, tetap satu. Buaya darat. Guyon. Oke, bojone ya. Oke, baik. Harapan ke pemerintah ada nggak? Harapan ke pemerintah, harapannya apa? Ya, misalnya pemerintah punya hajatan ini, ulang tahun kabupaten atau apa, itu gimana Nah, harapannya? jadi harapan ke pemerintah Kabupaten Pasir, misalnya punya acara event ulang tahun kabupaten atau event-event yang lain. Jadi kalau menurut saya nggak perlu jauh-jauh ngambil keluar daerah. Alangkah bagusnya dari Kabupaten Pasir untuk Kabupaten Pasir sendiri. Oke, luar biasa ya. Ini pesan luar biasa. Perlindungan, kemudian asuhan dari kabupaten atau pemerintah ini diperlukan ya. Artinya ketika kabupaten membutuhkan sound system yang standar, tentunya tidak harus mencari di luar daerah. Di sini sudah ada. Salah satunya adalah Karisma. Ada yang lain juga, Ada tapi banyak salah yang satunya adalah Karisma ini sudah standar ya dengan sound system yang ada di luar. Kenapa tidak memaksimalkan yang ada di sini begitu ya? Itu seperti itu ya. Oke, sangat luar biasa sekali ya. Dan teman-teman sekalian, bahwasanya bisnis sound system ini sangat luar biasa. Kami tidak akan menyebutkan mengenai tentang nominal ya, tetapi ini sungguh luar biasa ya. Jadi teman-teman yang lain yang ingin beralih ke sound system silakan. Tetapi satu, kalau bekerja tidak didasari dengan hobi, maka itu akan kurang ya, kurang dalam mencapai kesuksesan. Mas Bajang ini adalah salah satu orang yang memilih bergelut di bidang sound system, bisnis dan usaha di bidang sound system karena beliau berawal dari hobi. Betul. Dipupuk, diseriusi, ditelateni, akhirnya menjadikan usaha yang sangat luar biasa, mampu untuk membahagiakan keluarga begitu ya. Oke, itu ya. Jadi seperti itulah ya obrolan pada malam hari ini, kita mengupas mengenai tentang bisnis sound system ya. Tadi bagaimana dari awal sampai sekarang dan harapan-harapan ke depan. Baik, ada sesuatu yang perlu disampaikan di terakhir? Atau cukup? Cukup aja. Cukup saja ya. Oke, baik. Nanti kita akan sambung lagi secara detail. Karena saya ingin sekali mengintip bagaimana Mas Bajang itu merakit sound system. Kita akan lihat bagaimana merakitnya, cara merakitnya, dan supaya kita bersama-sama bisa belajar. Paling tidak, yang pingin sound system pribadi di rumah, bukan untuk job, tapi untuk pribadi di rumah, itu bisa bagus gitu ya. Ya, nanti boleh ya Mas ya? Boleh suatu hari ya kita. Jadi Sastrowanto akan mengikuti jejaknya, akan melihat proses di rumah seperti apa. Baik, saya kira itu saja obrolan malam-malam hari ini. Terima kasih dan kita selalu sukses berusaha dan kreativitas yang tinggi agar kita bisa mampu mandiri memperjuangkan jati diri kita dan akhirnya kita bisa membanggakan keluarga, negara ya, dan pastinya manusia. Baik, sekian
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya luar biasa. Kopi.